Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dua pertemuan saya nggak ketemu ya untuk mata kuliah penganggaran perusahaan. Semoga semuanya masih semangat belajar. Kita ketemu nih di pertemuan ke-7 untuk penganggaran perusahaan untuk mata kuliah PP. Yang besok, TM ke-8, kalian boleh CP lagi ya. Nah, diharapkan kemarin materinya dapat terserap dengan baik yang diberikan oleh kelas besar. Kemudian materinya untuk PPT dari saya pun sudah saya upload ke dalam e-learning, dipelajari kembali. Kemudian nanti mungkin untuk ICP 2 nanti boleh dibaca dari situ untuk sumber-sumber materi soalnya ya. Oke, untuk pertemuan ke-7 ini saya akan coba paparkan. Nanti jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, seperti biasa, besok kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sekalian presensi kehadiran kalian di jam 1:30 lah ya, jam 13.30. Oke, di pertemuan hari ini tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah pertemuan ke-7, yaitu kita belajar mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Jadi biaya-biaya di luar biaya utama seperti biaya bahan baku. Oke. Pengertian biaya overhead adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya bahan baku langsung, seperti tadi ya saya sudah bilang ya, jadi overhead itu di luar biaya bahan baku. Tapi biaya ini adalah nempel ke dalam proses produksi, tetapi tidak berhubungan secara langsung. Kemudian ini adalah yang dikecualikan dari biaya overhead pabrik adalah biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, terlalu banyak jenis biaya yang muncul di dalam operasional pabrik, maka diperlukan perhatian yang khusus. Jadi walaupun biaya overhead ini tidak langsung berpengaruh gitu kepada biaya sebuah biaya yang menghasilkan bahan baku atau yang mengubah proses dari bahan baku kepada barang siap jual, tapi biaya overhead ini juga harus diperhatikan dalam sisi anggarannya. Oke, ini boleh dibaca ya. Oke, kita langsung ke tujuan penyusunan anggaran atau biaya overhead pabrik. Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat pedoman kerja, pengorganisasian kerja, dan pengawasan kerja yang dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaannya. Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok produk secara lebih cepat, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat atau departemen di mana ya biaya dibebankan sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik dan juga sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Ya, jadi tujuan kenapa kita harus buat anggarannya khusus untuk biaya overhead pabrik saja. Tadi biaya overhead pabrik itu di luar biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya bahan baku. Jadi biaya yang timbul dari proses pembuatan barang dari mulai bahan baku sampai dengan barang siap dijual. Nah, di sini nih ada biaya overhead tadi. Nah, biaya overhead ini kita harus susun juga anggarannya karena terlalu banyaknya jenis biaya yang berkaitan dengan proses barang tersebut di luar bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Jadi kita harus buat nih anggarannya juga gitu ya. Nih, kenapa sih tujuannya ini? Mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien dan yang terakhir adalah sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Ini balik lagi ke fungsi anggaran. Pasti fungsi anggaran adalah dia memonitoring penggunaan biaya-biaya. Jadi kalau kita ada guidance-nya gitu ya, ada arahnya penggunaan biayanya ini untuk apa saja gitu. Jadi makanya dibuat anggaran untuk sebagai pengawasan keluarnya biaya overhead pabrik. Kemudian penyusunan anggaran adalah harga pokok produksi, kemudian anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran kas. Ini dasarnya adalah dari biaya overhead pabrik. Ini berguna untuk penyusunan anggaran. Nanti ada kaitannya lagi ya untuk penyusunan anggaran harga produksi, kemudian anggaran harga pokok penjualan, dan anggaran kas. Jadi memang penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini sangat diperlukan ya.
tadi nanti ada kaitannya lagi ke anggaran yang lebih besarnya. Seperti anggaran harga pokok penjualan, anggaran kas, kemudian harga pokok produksi. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Di sini penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup perincian tentang jenis barang, jumlah barang, departemennya di mana, kemudian tarif biayanya berapa. Kemudian yang terakhir adalah waktu atau kapan produksi tersebut dilaksanakan. Oke. Kemudian ini dalam kaitannya dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah penanggung jawab perencanaan biaya. Ini siapa nih PIC-nya? Ya, dalam hal ini penanggung jawab perencanaan biaya perlu ditegaskan adanya prinsip akuntansi pertanggungjawaban responsibility accounting atau prinsip biaya departemen langsung. Untuk merealisasikan prinsip ini maka departemen dibagi menjadi dua, yaitu ada departemen produksi dan juga ada yang kedua departemen jasa. Jadi kita harus tunjuk nih, yang pertama adalah waktu kita susun anggaran, kita harus tentukan ini nih penanggung jawabnya, perencanaan biaya. Nah dari penanggung jawab perencanaan biaya itu turun lagi, berarti biayanya apa aja nih? Ada departemen yang penanggung jawab untuk departemen produksinya, kemudian ada juga yang bertanggung jawab untuk departemen jasanya. Nah ini adalah klasifikasi atau pembagian biaya di overhead pabrik. Oke, kemudian yang kedua adalah penentuan jumlah biaya. Tadi ya, sudah disebutkan nih, boleh dibaca. Jumlah biayanya berapa-berapa, harus ada izin pimpinan perusahaan, itu pasti. Kemudian sifat biayanya, seperti sudah diketahui, biaya itu ada 3 jenis biaya. Fixed cost, variable cost, semi variable cost, yaitu biaya yang bersifat variabel, di mana biaya ini mengalami perubahan namun tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Jadi artinya gini, kalau biaya tetap kan dia fix ya, terus selama 1 tahun biayanya itu tetap, seperti biaya sewa misalnya. Kita sudah tentukan di awal, kemudian di-prepaid-kan menjadi biaya per bulan, itu namanya biaya tetap, atau sewa per bulan, itu biaya tetap. Kemudian biaya variabel apa? Biaya variabel ini yang bergerak atau yang berubah-ubah sesuai dengan hasil produksinya. Misalnya di sini jam buruh, ini DLH, atau jam mesin, duration mesin hour ya, ini atau unit barang gitu ya, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini biasanya berkaitan dengan biaya yang timbul dari biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kenapa ini disebut biaya variabel? Karena ketika produksinya naik, maka bahan bakunya pun akan naik. Kemudian tenaga kerja langsung yang langsung berhubungan dengan produksi tersebut itu juga akan naik. Begitupun ketika produksinya turun, maka otomatis biaya langsung yang berhubungan dengan proses produksi itu juga akan ikutan turun gitu. Nah ini disebut dengan variable cost. Biaya yang berubah mengalami perubahan mengikuti dengan jumlah produksinya. Kemudian kalau biaya semi variabel apa? Biayanya berubah tapi tidak signifikan. Artinya bisa saja saat produksinya meningkat sebesar 10%, si biaya semi variabel ini enggak 10% berubahnya gitu. Mungkin cuma 1% atau juga mungkin tidak berubah. Nah, ini contohnya adalah biaya bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ini mungkin masuk ke dalam biasanya dia bahan bakunya cuma additional gitu, penambahan, misalnya kayak packagingnya yang kadang dipakai kadang enggak misalnya. Ini adalah biaya masuk ke dalam biaya semi variabel. Oke, ini sama ya. Karena biaya overhead pabrik terdiri dari 3 macam sifat biaya, maka penentuan anggaran biaya overhead pabrik juga ditentukan menjadi 3. Biaya sifatnya tetap, biaya sifatnya variabel, biaya sifatnya semi variabel. Yang ketiga adalah pengawasan biaya overhead pabrik. Ini penjelasannya ya. Dalam pengawasan biaya overhead pabrik perlu diperhatikan pengalokasian biaya overhead pabrik dari Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Karena biaya yang timbul pada Departemen Jasa ini selain untuk kepentingan Departemen Jasa sendiri, juga untuk kepentingan Departemen Produksi. Artinya ini berkaitan ya. Jadi biaya ini timbul gitu karena dia berkaitan dari mulai Departemen Produksi ke Departemen Jasa, harus diawasi nih. Berapa sih yang keluar sebenarnya gitu. Oke. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP, ini juga bisa dibaca, sudah cukup jelas ya harusnya.
Kemudian ini juga. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nanti kalau yang dari pengertian ini kalian baca kemudian ada yang ingin ditanyakan mengenai literaturnya atau penjelasan teorinya boleh ya. Nanti tanyain saat kita ketemu nih di via daring. Ini ada contoh soal pertama. Jadi ini dia mau tahu menentukan besarnya BOP, biaya overhead pabrik. Di sini sebuah gedung dipakai bersama oleh pabrik bagian administrasi umum, bagian administrasi penjualan, kemudian dan dipakai juga untuk pabriknya nih, untuk proses produksi barang. Katanya di pabriknya itu pakai lahan 600 meter, kemudian di bagian administrasi dia pakai lahan 100 meter, kemudian di bagian penjualan dia pakai lahan 300 meter. Nah, jumlahnya adalah untuk satu pabrik itu, untuk satu perusahaan itu, jumlahnya adalah lahannya 1000 meter. Kemudian biaya depresiasi per tahun sebesar 5 juta. Jika kita mau hitung biaya depresiasi per bagian, ya kita mau tahu nih bagian. Kalau kita nggak mau tahu per bagian, langsung saja 5 juta dibagi umur penyusutan gitu. Misalkan 5 juta dibagi 10 tahun misalnya untuk sebuah gedung ya. Berarti per bulannya dia ada depresiasi senilai 500.000. Nah, di sini dia pengen tahu nih berapa besarnya biaya overhead pabrik yang berasal dari biaya depresiasi. Dia pengen tahu yang pabriknya, bukan satu skala satu perusahaannya. Artinya kita proratakan jadi 600 meter dibagi 1000 meter dikali 5 juta rupiah. Nah, ini adalah besarnya biaya depresiasi untuk pabrik, untuk biaya overhead pabrik. Kita mau tahu besarnya depresiasi untuk bagian administrasi, ya bisa jadi 100 per 1000 dikali 5 juta. Begitupun untuk penjualannya saja. Berarti kita hitungnya itu adalah 300 per 1000 dikali dengan 5 juta rupiah. Ya, ini udah dapat ya. Ini adalah hasilnya, besarnya BOP adalah 3 juta rupiah. Kemudian, contoh soal kedua, diketahui biaya overhead pabrik tahun 2017 pada Departemen Produksi dan Departemen Jasa. Tadi kan berkaitan ya antara produksi dan juga jasa untuk menghasilkan suatu produk. Kenapa? Karena nggak bisa mesin doang, pasti ada jasanya di situ. Ada jasa tenaga kerja langsung yang in charge ke dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, di sini sudah diketahui bahwa BOP Departemen Produksi untuk Departemen Produksi 1 adalah 30 juta, Departemen Produksi 2 adalah 20 juta, dan totalnya adalah 50 juta. Kemudian, kalau BOP Departemen Jasa berapa? Ini juga sama, sudah diketahui A, B, C, hasilnya adalah 15 juta nih totalnya. Yang ditanya sekarang apa? Oh ya, oke. Tadi sudah diketahui ya, totalnya di biaya overhead-nya berapa rupiah. Sekarang kita tahu adalah proporsi penggunaan jasa di barang ABC-nya ini. Ya, produksinya memang cuma satu barangnya, produksi 1 dan produksi 2. Tapi jasanya adalah ada 3 nih, jasa A, B, dan C. Nah, ini adalah proporsi penggunaan jasa. Oke, bacanya gini. Di sini jasa A terhadap jasa A proporsinya adalah 0, kemudian jasa A ke jasa B ini adalah 10%, jasa A ke C adalah 15%, kemudian jasa B ke C itu adalah 20%, jasa A ke produksi 1 adalah 30%, begitu seterusnya. Ya, ini adalah keterkaitan atau pemakaian proporsi pemakaian jasa A terhadap jasa B atau produksi 1 terhadap jasa A gitu ya. Ini adalah proporsi pemakaian jasanya. Katakanlah dalam produksi 1 berarti kita menggunakan jasa A sebesar berapa? Nah, ini sebesar 30%. Ini di dalam contoh soal. Kemudian yang diketahui lagi adalah jumlah produksinya. Ini adalah diproduksi sebanyak 5.000 unit barang. Kemudian ditanyakan berapa besarnya tarif BOP Departemen Produksi. Ini adalah jawabannya. Ini BOP sebelum alokasi. Datanya dari mana, Bu? Datanya ini dari soal. Ya, sebelum melakukan alokasi tadi alokasi jasa maupun produksi di jasa A, B, C tadi kan di sini ada ya proporsinya ya. Nih, jasa A digunakan di jasa B sebesar 10%, kemudian di jasa A digunakan di produksi 1 sebesar 30%. Nah, sebelum adanya alokasi seperti itu, ini kita tulis di dalam pembebanan BOP, di dalam kolom ini.
Ini sesuai dengan soal yang ada di sini. Jadi untuk memudahkan kita buat ke dalam tabel. Oke, kemudian ini sudah dialokasikan. Katanya dari jasa A ke jasa A, alokasi dari jasa A ke jasa A. Tadi kan nggak ada persentasenya ya, 0 ya. Ini tidak ada, berarti di sini kosong. Kemudian jasa A ke B. Jasa A ke B kita lihat di sini proporsinya adalah 10%. 10% dari mana? 10% dari 5 juta rupiah. Oke, yang dipakai dari 5 juta dipakai nih sama jasa B sebesar 10%. Artinya 500.000. Kemudian lagi di sini jasa C. Jasa C itu di sini jasa A ke C adalah 15%. Kita masih pakai yang 5 juta karena dia A ke C. Yang jadi patokan adalah biaya overhead pabrik sebelum alokasi. Ya, ini jasa A ke C berarti 5 juta dikali dengan persentase proporsi penggunaannya 15%. Itu 7.750.000. Kemudian yang produksi sama, berarti A ke produksi 1 itu adalah berapa persen nih? 30%. 30% dikalikan dengan 5 juta. Artinya adalah 1.500.000. Kemudian jasa A ke produksi 2. Jasa A ke produksi 2 alokasinya adalah sebesar 45%. 45% berarti 45% dikali dengan 5 juta. Harga hasilnya adalah 2.250.000. Sekarang kita coba praktekkan yang langsung ini sama ya. Berarti kalau B ke C berarti ini B ke A, di sini B ke A ada enggak B ke A? Enggak ada. Sekarang adanya mana? B ke C. Ini berapa? 20%. Berarti B ke C itu adalah 20%. Sorry, ini B ke B ada nggak nih? B ke B. B ke B ini harusnya nggak ada ya, coba. Jasa B ke B, ini coba kita nanti dulu ya. Ini jasa B ke C, berarti B ke C-nya itu adalah nilainya, jasa B ke C itu 20% ya. Coba kita lihat di sini nih. Nah, B ke C ini 20%. Berarti 6.500.000 ini adalah jasa B-nya. Jasa B-nya itu bukan 6 juta. Oke. 6.500.000 ya. Jasa B ke ini dijumlahkan dulu. Dari sini B ke B kan 0 tadi ya. Jadi dijumlahkan dulu, kemudian yang dapat proporsinya adalah di kali 20%. Jadi 6.500.000 dikali dengan 20%. Hasilnya adalah 1.300.000. Oke, ini pun dijumlahkan menjadi total di jasa C, ya. Kemudian kita pakai di produksi B ke produksi 1. B ke produksi 1 itu adalah 30%. Berarti 30% dikalikan dengan 6.500.000 harusnya. Benar nggak 1.950.000? Nah, ini ya produksi 1. Ini adalah penjelasan dari tabel-tabel yang ini. Oke, ini 5 juta, 6.500.000. Nah, ini alokasi dari jasa C. Jasa C itu kalau kita ketahui di dalam soal, nah ini kan sebelum alokasi ya. Berarti di sini kalau kita mau tahu C, ini adalah 6.050.000 nih. Untuk jasa C totalnya adalah 6.050.000. Oke, ini dipakai ke produksi 2. Ini dari C ke produksi 1, ini proporsinya yang diketahui, kemudian 6.050.000-nya setelah kita hitung di alokasi, setelah kita hitung dengan alokasi jasa, baru kita bisa kalikan atau kita bisa ketahui alokasi di departemen 2 di produksinya, di produksi 1 dan produksi 2. Setelah itu sudah diketahui semua, ini penjelasannya, kita jumlahkan. Maka sudah ketahuan BOP setelah alokasi adalah nilainya 37.080.000 dan produksi 2 adalah 27.920. Ini dari mana? Ini adalah angka penjumlahan dari sini. Jadi ini kalau BOP setelah operasi ini dia berhenti nih sampai A. A ke B itu berhenti saat berarti B totalnya adalah di jasa B 6.500.000. Yang ini adalah di jasa C adalah 6.050.000. Oke.
Oke ya. Kemudian ini sudah clear. Ini penjelasan pengalinya. Dan kemudian adalah kita hitung BOP Departemen Produksi setelah alokasi. Berarti di produksi 1 itu totalnya adalah 37 ditambah dengan 27.920. Jadi BOP Departemen Produksi setelah alokasi adalah 65 juta. Tadinya sebelum alokasi totalnya adalah ini adalah 65 juta sama ya berarti, tapi kita tidak tahu nih alokasi per produksinya setelah ditambah jasanya. Jadi kalau di sini berarti setelah alokasi adalah di produksi 1 ternyata membutuhkan 37 juta dan produksi 2 membutuhkan 27.920.000. Artinya biaya overhead pabriknya secara total sama, tapi dialokasikan jasanya di dalam produksi 1 nilainya menjadi segini 37 juta, di produksi 2 nilainya jadi 27.920. Kemudian tarif BOP per departemen produksi. Ini rumusnya, tadi jumlah produksinya sudah diketahui. Di departemen produksi 1 berarti 37 juta dibagi 5.000, ini hasilnya. Di BOP departemen produksi 2 adalah 27 juta dibagi 5.000, ini hasilnya. Oke, nanti kalau masih bingung boleh ya tanya ya saat nanti kita tatap muka. Oke, kemudian ini adalah contoh ketiga. Ini PT Serdadu mempunyai 2 produk yaitu X dan Y. Kedua produk proses melalui 2 departemen produksi, 2 departemen jasa. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Ini diketahui dalam soal. Ini duration man hour. Banyaknya tenaga kerja per jamnya ya, kebutuhan tenaga kerja per jamnya. Ini adalah jumlah biayanya. Ada 4 sama, departemen produksi ada 2, tapi ini jasanya cuma 2 yang berkaitan dengan proses produksi barang ini. Di barang PT Serdadu. Kemudian ini presentasinya sama seperti tadi juga. Nah, yang diminta adalah menghitung besarnya BOP keseluruhan masing-masing departemen produksi setelah menyerap BOP dari departemen jasa. Tadi berarti jumlah BOP itu sama ya, misalkan BOP totalnya 65 juta, tapi setelah menyerap komposisinya bagaimana antara produksi 1 dan produksi 2, ini yang ditanyakan. Kemudian tarif BOP masing-masing departemen produksi untuk setiap satuan kegiatan, berarti dibagi dengan DMH-nya ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini diandaikan bahwa X adalah jasa 1, Y adalah jasa 2. Berarti rumus persamaannya adalah X sama dengan 3 juta plus 0,20 Y. Kita lihat ya, ini dari mana sih? Nih, X sama dengan 3 juta plus 0,20 Y. X katanya jasa 1. Kita lihat jasa 1, nih ya, berarti 3 juta plus 0,20 Y. Persentasenya, nah ini persamaannya ya. Jadi persamaan X atau produksi 1 adalah 3 juta di departemen jasa 1 ditambah dengan proporsi di jasa 2 0,20 Y. Ini adalah persamaannya. Jadi berapakah jumlah jasa pertama ditambah dengan alokasi jasa pertama di jasa kedua. Ini adalah 20%. Ya, alokasinya 20%, jadi 3 juta plus 0,20 Y. Kemudian yang Y untuk jasa 2 bagaimana? Berarti kan jasa kedua, kita lihat di jasa kedua. Departemen jasa kedua jumlah biayanya berapa? 2.400.000. Oke, kemudian proporsinya berapa? Jasa kedua menggunakan jasa 1 adalah proporsinya 15%. Berarti 2.400.000 ditambah 0,15 X. Ya, ini X. Ini ya 0,20 Y. Persamaannya kalian masukin aja ini 2,4 X-nya plus 0,15 X. Ini rumus matematika ya, ini bisa ini sehingga dapat X-nya setelah dipakai rumus seperti ini, sehingga dapat X-nya adalah 3.587.630. Kita masukkan ke persamaan Y dan Y-nya juga dapat 2.938.145. Sekarang kita lihat nih, ini kalau dari sini kan pindah ke ruas ke kiri itu jadi minus ya. X dikurang 0,03 X. Berarti ini artinya X-nya kan 1 nih. 1 dikurang 0,03 hasilnya adalah 0,97 X.
Berarti X adalah 3.480.000 dibagi 0,97. Hasilnya adalah 3.587.630. Dan kita masukkan ke persamaan Y dan dapat Y-nya adalah 2.938.145. Artinya kita sudah dapat nih alokasi masing-masing nih. Alokasi masing-masing jasa di baik jasa 1 dan jasa 2. Sekarang kita masukin ke sini. Ini angkanya dari mana, Bu? Ini belum dikalikan dengan proporsi. Ya, ini X-nya adalah 3.587, artinya jasa 1 adalah 3.587. Sekarang kita mau tahu alokasi jasa 1 di Departemen Produksi 1 itu berapa persen? Kita lihat di sini 45%. Berarti ini belum tadi kan baru proporsi jasa nih yang dicari buat alokasiin jasanya berapa gitu ya, karena kita harus lihat juga nih penggunaan jasa 1 di jasa kedua nih. Kita udah tahu alokasi jasanya berapa setelah adanya alokasi. Kemudian kita harus tahu sekarang alokasi jasa di masing-masing produksi. Oke. Masing-masing produksi berarti jasa 1 tadi kan X ya. X itu 3.587 kita kali proporsinya. Proporsinya adalah 45%. Berarti 45% dikali 3.587 sekian. Hasilnya adalah 1614434. Ini juga gitu. Ini dari mana, Bu? Berarti kita lihat lagi persentasenya. Jasa 1 tetap 3.500.000. Bedanya adalah proporsinya di Departemen Produksi 2, jasa 1 itu berapa persen? Di sini kita lihat adalah 35%. Ya, berarti 35% dikalikan dengan jasa 1 sebesar 3.587. Hasilnya adalah 1.435. Begitupun dengan jasa 2 di produksi 1, jasa 2 di Departemen Produksi 2. Setelah kita tahu anggaran BOP sebelum adanya alokasi, kemudian kita tahu alokasi DOP per Departemen jasa 1 dan jasa 2, akhirnya kita punya BOP neto. BOP neto adalah penjumlahan dari semuanya. Kita sudah tahu nih sekarang masing-masing Departemen Produksi membutuhkan BOP sebesar berapa setelah adanya alokasi jasa. Yang pertama adalah 14 juta, yang kedua adalah 11 juta. Setelah kita tahu, kita baru bagi atau hitung tarif masing-masing Departemen Produksi, yaitu dengan membaginya ke DMH, Duration Man Hour. Ya, jadi tadi hasilnya adalah 14 juta, ini 11 juta, dibagi masing-masing DMH. Di Departemen Produksi 1 katanya DMH-nya adalah 63.000. Ini adalah 33.000. Oke, dapatlah berarti Departemen Produksi 1 adalah tarif BOP masing-masing unit Departemen Produksi adalah 232,43 per 1 DMH. Ya, ini adalah produksi 2 adalah 356,28 per 1 DMH. Per DMH. Oke, untuk materi hari ini mengenai anggaran biaya overhead pabrik dan juga tadi teori-teorinya, kalian boleh baca lagi. Nanti kita ketemu lagi di kelas melalui tatap muka daring untuk berdiskusi atau jika ada yang ditanyakan kurang jelas dalam penyampaian video saya. Saya cukup sekian, terima kasih, semangat terus belajarnya, kita ketemu nanti di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.